konseling pada hari ini. Sebelumnya saya sudah memegang intake inform yang udah Tata isi. Di sini saya menyediakan 2 kursi, boleh Tata pilih tempat duduk senyaman mungkin buat Tata. Di sini. Boleh. Nah, sebelum saya duduk nih, apakah nyaman tidak saya duduk di sebelah sana atau digeser sedikit? Boleh di sebelah sini. Terima kasih, saya duduk ya. Terima kasih Tata telah datang pada hari ini untuk sesi konseling. Sebelumnya saya ingin menanyakan kalau Tata pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Berarti sekarang yang pertama kalinya. Menurut Tata saat pertama kali mendengar konseling itu seperti apa? Seperti ini sih, kayak kita cerita gitu, terus ceritanya juga ada yang mendengarkan, terus bisa memberi solusi juga, maksudnya kayak kita juga lebih enak lah gitu, lebih terbuka sama dalam sesi konselingnya. Oke, benar sekali. Di sini saya sebagai konseling profesional dan Tata itu sebagai klien saya. Baik Tata, pada sesi konseling kali ini apa yang ingin Tata selesaikan? Saya di sini merasa bingung gitu karena apa ya, sama hubungan yang lagi aku jalanin sekarang gitu. Kita tuh udah lumayan deketnya, udah lama ya, tapi ya kayak gak tahu ya, kayak gak ada kepastian apa-apa gitu, kayak gak tahu ini kita tuh arahnya kemana gitu. Terus tapi kita kontekan sering, cuman ya itu kita gak dalam hubungan apa-apa, kayak ya udah gue terus sih kayaknya mah temenan atau apa, cuman ya mungkin awalnya penasaran juga, terus mungkin dianya merasa nyaman, tapi ya gitu kayak gak ada kepastian aja, jadi gak tahu gitu. Akunya juga bingung ini tuh mau dilanjutin atau enggaknya. Kamu itu merasa bingung karena pada hubungan kali ini tidak ada kepastian, padahal dekatnya itu sudah lama, seperti itu. Iya, terus udah ditanyain juga gak mau, bukan kamu kayak responnya gak sesuai ekspektasi aku lah gitu. Terus emang kayaknya niat dianya juga kayak gitu, terus ya udah aku juga kalau misalnya dia nanyain aku juga sama kayak nge-mirroring gitu ke dianya gimana ke akunya juga udah gimana ke dianya, gimana aku. Kamu merasa sedih dan kecewa karena saat kamu menanyakan hal itu cowok kamu itu responnya kurang memuaskan. Jadi kamu tuh sebenarnya butuh kepastian. Cuman kan mungkin kalau misalnya kayak gitu tuh kita juga harus ada apa ya, interaksi langsungnya gitu. Seianya di telepon juga kan gak terlalu langsung gitulah. Jadi kayaknya biar lebih intens tuh kayak ketemu gitu kan. Tapi udah beberapa kali aku ajak tuh kayak dia kayak ngehindar, kayak gak tahu sih dia mau enggaknya, cuman kayak tiap aku ngomong itu tuh dianya kayak kayaknya dia juga belum siap gitu, kayak masih takut kalau misalnya nantinya dianya nggak sesuai ekspektasi aku. Terus akunya juga kadang suka ada di mana kalanya aku tuh kayak merasa kayaknya aku juga gak bakal kayak sesuai ekspektasi dia deh. Kamu merasa sedih karena saat setiap kali kamu mengajak untuk ketemu, untuk mengobrol, pasangan kamu itu selalu tidak mau karena takut dia itu tidak sesuai ekspektasi apa yang sudah diekspektasikan kamu. Kayak akunya sebenarnya aku kalau misalnya berekspektasi ke dia tuh gak
gak berekspektasi apa-apa. Cuman kayaknya akunya juga mikir kayak dianya punya ekspektasi ke aku, jadi tapi dianya juga punya ekspektasi juga ke aku, jadi kayak akunya takut akunya nggak sesuai sama dia juga takut kalau dianya nggak sesuai buat aku. Eh, tapi apa ya, gak nyamannya tuh karena kitanya gak ada hubungan apa-apa, jadi apa-apa tuh kitanya bingung loh. Kalau misalnya kayak gini tuh kita mau marah atau mau apa tuh ya ngapain, karena kan kita juga gak ada di dalam hubungan gitu, kayak cuma dekat tapi kan ngapain gitu bisa marah kalau misalnya nggak mau balas chat atau apa, atau misalnya ininya nggak sesuai respon dia, ngechat ngerespon chat aku tuh nggak sesuai ekspektasi aku juga. Nah kayak gitu kan jadi apa ya, bingung juga gitu ke aku, ke dia juga. Mungkin dia juga pernah merasa kayak bingung aku dia mau marah ke aku teh buat apa, ada kita juga dalam hubungan. Kamu merasa bingung karena kamu ingin marah juga tidak ada hak buat kamu sendiri, karena kan kamu juga belum mempunyai apa ya, status dengan pasangan kamu, jadi kamu tuh kayak bingung harus kayak gimana. Terus apa ya, jadi kayak mau marah mau ngambek juga bingung, soalnya kan belum ada hak buat itu karena emang belum menjalin hubungan. Ya terus bingung juga gitu kalau misalnya aku ketemu, kalau misalnya mau ketemu aku nanya kadang kadang pernah ada yang siap ada yang enggak gitu. Kadang kan suka mikir kayak mau buat nyobain ketemu gitu, pas lagi gitu tuh dianya malah kayak gak mau, kayak gak mau ya gitu. Kalau enggak tuh kayak dianya lagi gak bisa gitu. Terus pas bagian dia yang kayaknya pengen ketemu, akunya lagi gak mau, misalnya akunya lagi ngerasa kayak insecure juga gitu. Terus kan apa ya, suka bingung juga gitu karena ya karena gak ada hubungan gitu. Kalau boleh tahu nih saya, Tata itu sudah menjalin hubungan tanpa status itu berapa lama? Sudah kayaknya udah masuk udah mau 3 tahun, misalnya udah mau sekarang udah deket ini ya bulan Ramadan juga, terus udah 2 tahun 2 Ramadan ke belakang tuh udah bareng kayak gitu. Terus sekarang udah bulan Ramadan lagi, jadi ya mungkin udah kehitung mau 3 tahun. Jadi Tata tuh kebingungan terhadap hubungan ini karena udah lama jalannya hubungan ini, tapi Tata itu tidak memiliki kepastian dari cowoknya. Kalau ditanya juga kayak si cowoknya itu apa ya, ditanya malah jawabannya itu malah bikin bingung Tata, sehingga Tata pun memperlakukan dia itu miring gitu. Iya, mungkin ya juga kan pernah nanya kayak kita tuh apa sih gitu. Terus aku tanya balik, ya kan dimana-mana yang pertama gerak tuh pasti cowok ya. Masa aku jagoan gitu, tapi pernah sih aku kayak tiba-tiba asbun aja gitu, maksudnya yang kayak ngobrol. Tapi dianya gitu, kata dia tuh kita belum ketemu gak sih, kalau misalnya kita belum ketemu kayak gak ya mungkin kayak gak afdol karena bawa ketemu. Tapi pas aku diajak dia nggak mau, kayak gue kayak hindar aja gitu. Jadi aku lagi bingung, oh ya udah kalau misalnya dia mau gitu udah aku gitu guys. Berarti di sini kamu itu merasa kecewa pada pasangan kamu karena setiap diajak ketemu itu kadang dianya siap, kamunya nggak siap, kadang kamunya siap, si cowoknya nggak siap, seperti itu. Iya, terus mungkin dia juga kasih kayak dianya udah lama mungkin ya udah gak dalam hubungan, jadi mungkin dia juga ada pertimbangan dari apa ya, konvensional, pokoknya dari kayak ekonomi gitulah, apa ya namanya ya, pokoknya mungkin dia juga kepikiran kayak gitu. Soalnya kan mungkin dianya udah apa sih, udah lama sendiri gitu kan, dekat sama aku juga udah lama. Tapi kalau misalnya emang tentang kayak gitu
ya udah aku kayak punya uang sendiri gitu, nggak usah pakai uang kamunya. Cuman pas aku bilang ke teman-teman aku ya nggak boleh lah kalau misalnya gitu, berarti harus cowoknya yang bayar. Tapi kan itu mah aku juga yang ngajak gitu, bukan dianya. Kayaknya kalau misalnya nanti juga pasti yang bakal maksanya juga aku, bukan dianya yang pengen pergi gitu, pengen ketemu ya kayak gitu. Kamu merasa kesal karena setiap kamu mengajak jalan pasangan kamu terlalu mengedepankan tentang finansial ya, seperti itu. Soalnya kayak pernah, awalnya nggak aku notice, cuman karena pernah di salah satu dia tuh ngirimin cerita temennya yang pokoknya pacaran gitu, terus mereka tuh kayak pergi ke Bali gitu kan, liburan. Terus pokoknya topik arah kita tuh beda, kayak dia tuh mikirnya kata aku tuh kok bisa, iya kok bisa. Terus kata aku tuh mereka berapa hari, pokoknya kayak mungkin kayaknya 5 hari atau 3 hari gitu. Terus kata aku tuh ih bisaan, kata aku teh lama-lama liburan. Terus udah mau keluar kota juga kan, mbak ke Bali. Terus aku bilang ih bisaan itu 5 hari barengan ngapain aja gitu, topiknya banyak. Tapi kalau dia tuh bukan gitu, dia milihnya dia bilangnya kalau kesana bekalnya berapa ya, kayak kebayang gak sih jajannya banyak kayak gitu gitu. Terus aku salah, kalau kayak gitu mah gak bisa lah, maksudku gak mungkin juga. Bisa jadi kan mereka kesana tuh karena keinginan berduanya, jadi kan mungkin berduanya juga nabung gitu, kayak buat tahun ini kita kesini yuk, kita nabung berdua buat bekalnya, buat transportnya, terus buat jajannya gitu, buat oleh-olehnya. Tapi kan mungkin nantinya juga si ceweknya dapat uang sendiri dari tabungannya sendiri, terus kalau nggak ini kasih ke orang tuanya kan, mungkin nanti juga apa ya, kalau misalnya emang bener-bener cowok mah pasti bilangnya dia ya udah ada ini mah apa ya, emang kewajiban mereka gitu. Kalau misalnya emang si ceweknya pengen jajan atau apa juga jaga permasalahan. Terus aku tuh kok malah jadi ngomongin uang, padahal ya mungkin karena dia juga udah lama mungkin gak dalam hubungan, jadi kayak keberatan gitu kan. Kalau misalnya di apa ya, bikin point of view dari dia sendiri tentang teman dia sendiri yang liburan jauh kayak gitu. Terus gimana mereka cara ngeluarin cara pengeluarannya gimana. Nah, kedua saya mau nanya, dari 0 sampai 10 nih, rasa bingung kamu terhadap pasangan kamu yang sekarang itu berapa? 5. Biar rasa bingung itu menurun, apa yang bisa kamu lakuin? Kan nih cowoknya udah setiap kali kamu ajak kayak cowoknya kayak mungkin emang gara-gara udah lama gak punya hubungan. Nah selain itu apalagi yang emang bikin kamu apa ya, bisa menurunkan rasa bingung itu terhadap cowok itu? Kayaknya kayak apa ya, misalnya nggak bikin bingung ya, kalau misalnya kita apa ya, ngemaklumin gitu, kita nggak ada hubungan apa-apa ya ini namanya benar. Cuman misalnya caranya kalau enggak biar si cowok itu tuh mau gitu ketemu sama kamu. Karena kayaknya apa ya, aku juga karena ada goals aku sendiri gitu. Kalau misalnya mau ketemu dia tuh harus gimana gitu. Mungkin nunggu Kamunya siap. ya, nunggu diri akunya juga siap gitu. Karena kadang tuh akunya siap ya itu kayak timingnya nggak pas gitu. Cuman kayaknya sekarang tuh akunya juga lagi gak siap gitu.
Tata bakal seperti apa? Kayaknya bakal ngeiyain gitu ayo aja. Cuman mungkin ada yang harus dipertimbangin juga kayak kita kan biasa gitu cewek pasti apa ya mungkin Lebih kayak mempercantik diri dulu atau apa? terus apa sih namanya tuh paling pasti bakal minta waktunya misal bulan depan bisa aja kalau enggak ya karena kan mungkin banyak juga ya mungkin pengeluaran dari diri sendirinya juga gitu ya. Baik, Tata dapat saya simpulkan bahwa Tata itu merasa kebingungan dengan hubungan yang telah dijalin hampir lamanya 3 tahun ini, sehingga Tata itu bingung ingin marah atau kesal kepada pasangan tetapi Tata tidak memiliki hak apa yang ingin Tata lakukan tersebut. Ya karena bingung juga ya kalau misalnya maksud tuh kayak pernah di salah satu kejadiannya kalau misalnya di apa sih kalau misalnya dalam hubungan mah pasti jelas maksudnya tahu ya alasannya kenapa gitu kayak misalnya cowok kita tuh bonceng cewek gitu kayak teman aku gitu kan kayak diposesifin gitu sama ceweknya tuh nggak boleh bonceng cewek lain apalagi mereka kan LDR gitu. Awalnya aku juga gak bermasalahin cuman ya karena aku juga mikir gitu karena kita tuh gak ada hubungan apa-apa gitu cuman ya dianya malah kayak udah nerapin kayak gitu loh kayak aku bilang tapi aku takut kamu marah soalnya aku tadi pulang dari sini aku ngeboncengin teman aku gitu. Lalu awalnya aku tuh gak bermasalahin gitu dan kita kayak apa gitu udah kita kayak gak ada dalam hubungan apa-apa gitu ya udah tapi mungkin dia juga menjaga cuman kan aku juga bingung gitu dianya menjaga itu tuh ayo kita yang gak ada hubungan apa-apa buat apa. Kamu itu merasa bingung karena pasangan kamu itu meminta maaf ketika bilang kalau dia itu boncengan dengan cewek lain, padahal kamu itu dengan cowok tersebut tidak memiliki hubungan yang awalnya kamu biasa aja tapi sekarang bikin kamu makin menjadi bingung. Nah, apa nih harapan Tata yang terjadi pada sesi konseling kali ini? Ya bisa juga kayak mau pertimbangin kayak kalau temen-temen aku tuh lama banget gitu kan deket doang udah sampai 3 tahun tapi gak ada apa-apa gitu kayak mungkin bisa juga mempertimbangkan kayak ini harusnya dilanjut atau di stop tapi aku sih sebenarnya nggak tahu ya bisa enggaknya jadi karena aku juga masih kepikiran jadi aku juga apa ya susah juga gitu mikirin kayak ya ini mending lanjut atau enggak masa kita gini terus tapi udah berapa tahun gitu kan. Kamu masih kebingungan hubungan ini harus dilanjut atau enggak? Nah, dalam sesi konseling kali ini apa yang Tata harapkan terjadi? Aku lebih pengen ke ini sih lebih kayak bisa juga mempertimbangkan terus bisa langsung memilih gitu kayak aku tuh ini tuh mau lanjut atau enggak gitu sih ininya tuh hubungan kita tuh gitu terus ya itu kayak karena kan kata teman-teman aku juga masa atau udah mau 3 tahun gitu mending nyicil rumah gitu daripada apa sih kayak gini aja gitu kita 3 tahun gak ada apa-apa gitu jadi bingung ke kamunya caranya bingung ke aku bingung ke dianya juga. Nah kan tadi itu kamu itu ingin lebih bisa mempertimbangkan lagi. Nah kegiatan apa yang emang bisa membuat
lebih nggak kepikiran lagi tentang kayak ini tuh kayak cara kamu mempertimbangannya tuh mempertimbangkan lanjut atau enggaknya. Nah kamu itu bisa mencari kegiatan apa ya, mencari kegiatan. Nah dalam proses kan tadi tuh ingin mempertimbangkan lagi. Nah dalam proses mempertimbangkan hal ini tuh apa yang ingin Tata lakukan? Kalau misalnya ke hobi aku sih kayaknya lebih sayang, soalnya karena akunya juga udah oversharing ke dia gitu, jadi kadang tuh malah jadi keinget aja gitu, malah jadi dejavu. Mungkin kalau bisa gitu langsung gimana ya, kayak mulai dari yang kecil lah, misalnya slow respon gitu, terus biar bisa apa ya, kitanya juga terbiasa sendiri aja gitu tanpa adanya dia gitu, jadi kitanya juga nggak terlalu bergantung banget gitu kan. Kalau misalnya kayak sekarang mah masih kemana-mana tuh bilang gitu, terus dia juga sama. Nah kalau misalnya kayaknya kalau bisa tuh ya kayak gitu, kayak misalnya pergi ke sini nggak bilang, terus ya kayak gimana yang sebelumnya kita ketemu gitu, kayak gitu. Dan kamu itu ingin berdamai dengan diri kamu sendiri dengan adanya hubungan yang bisa dibilang kayak kurang jelas. Nah kira-kira seperti apa berdamai yang kamu harapkan itu? Ya kayak mengetahui gitu, sendiri juga pokoknya gitu. Kayak apa sih, kayak pas dulu bisa kok gitu, gak ada yang kita maksudnya tempat kita cerita gitu kan, bisa aja kok sendiri, kayak udah kayak gitu. Dan ketika Tata sudah melakukan apa yang Tata katakan tadi, seperti mengurangi respon dan mengurangi oversharing, apa yang Tata harapkan terjadi? Semoga aku pengennya sih kayak pengen apa ya, lebih benar-benar lebih ini lebih mikirin diri sendiri juga ya. Terus aku juga merasa kayak oh ya udah pokoknya dari sebelumnya juga bisa kok gitu. Berarti berapa, 17 tahun sendiri juga bisa kok gitu kan, gak ada yang maksudnya ke teman-teman aku juga masih bisa cerita gitu. Terus ya udah kayak udah di rumah gak bakal kemana gitu, pasti nanti ada yang datang lagi. Baik Tata, dapat saya simpulkan bahwa Tata sudah melaksanakan kegiatan tersebut, mungkin Tata itu bisa merasa lebih tenang dan tidak terlalu bergantungan pada cowok tersebut. Dan Tata juga sudah yakin bahwa kalau jodoh itu tidak akan kemana. Nah mungkin Tata sesi konseling kali ini cukup sampai di sini saja. Ya. Baik, terima kasih Tata telah meluangkan waktunya untuk sesi konseling pada hari ini.